Seperti di benak banyak pengamat internasional aviasi, termasuk masyarakat Indonesia, mungkinkah Presiden Prabowo bakal melakukan sesuatu terhadap kontrak pengadaan pesawat Rafale dari Dassault Aviation? Menyusul peristiwa jatuhnya 3 sekaligus Rafale, apalagi Rafale yang digunakan pada operasi Sindur yang dilakukan India ini termasuk pengiriman batch baru. Artinya dia sudah generasi 4,5, teman-teman. Ini merupakan shocking juga ya untuk kalangan internasional. Kenapa bisa Rafale bisa dengan mudah dikalahkan oleh J10? Lalu apakah pengadaan Rafale ke depan itu masih relevan dengan situasi yang terjadi kemarin di Kashmir? Meskipun berita itu masih ada sanggahan dari PIB. PIB ini dari India, teman-teman, yang menyatakan bahwa itu fake. Namun, masyarakat aviasi internasional itu condong meyakini kejadian tersebut, di mana 3 Rafale sekaligus itu di pin down. Nah, setelah kita lakukan penggalian, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan, di mana kecanggihan J10 ini tetap di bawah yang namanya Rafale. Cuma teman-teman, ada sesuatu yang disematkan pada si J10 sehingga dia begitu sangat perkasa membubarkan formasi dari pesawat-pesawat India yang melakukan operasi Sindur. Ini ditengarai dengan apa yang disebut dengan pod jammer. Mengenai pod jammer yang dipakai J10 Pakistan pada saat kejadian tersebut, itu ditengarai bermerek KG600, KG700. Ini bukan KG biasa, bukan pod jammer biasa, tetapi sudah modifikasi dengan kepentingan ataupun engineeringnya Pakistan. Jadi dia lebih little. Nah, fungsinya pod jammer yang dipasang pada biasanya itu di sayap-sayap pesawat itu bisa membuat komunikasi formasi lawan menjadi berantakan, menjadi terjam, sehingga mereka kehilangan formasi tempurnya yang sangat dibutuhkan pada saat bergerak bersama. Nah, KG600 diperkirakan menggunakan DRFM, Digital Radio Frequency Memory, yang bisa mensipulasi sinyal palsu dan delay signal untuk membingungkan radar musuh. Secara di atas kertas, KG600 itu mestinya di bawah radar spektranya si Rafale. Namun yang terjadi JF10 tetap lebih unggul. Nah, ini disinyalir karena bantuan dari electronic warfare yang dibawa oleh pesawat khusus sejenis AEWC, di mana Pakistan itu memiliki pesawat AEWNC Airborne Early Warning and Control merek Saab 2000 REI buatan Swedia, dan juga dirumorkan masih menggunakan pesawat buatan Shaanxi ZDK-03 buatan Tiongkok. Nah, dari kenyataan ini kita bisa memahami bersama, ternyata sebuah pesawat itu meskipun di atas kertas itu dia sudah sangat bagus, namun ketika tidak dilengkapi dengan berbagai utensil maupun peralatan-peralatan pendukungnya, apakah itu radar, apakah itu EAVNC atau pod jammer dan lain sebagainya yang sudah modification dan sudah istilahnya suite untuk meningkatkan kekuatan pesawat itu, maka pesawat-pesawat yang tidak dilengkapi itu sama saja dengan jadi sasaran empuk. Nah, di beberapa Sukhoi milik Indonesia yang sudah terbilang canggih, ini juga sekarang dilengkapi oleh pod jammer. Nah, ini bisa berkemampuan untuk menghalau rudal-rudal, misil-misil seperti BrahMos dan lain sebagainya. Jadi sampai di sini teman-teman, kesimpulannya itu adalah jika kontrak dengan Dassault Rafale dibatalkan, tentu akan mendatangkan masalah hukum. Bisa terjadi masalah seperti kasus satelit kemarin yang sangat ribet dan pada akhirnya merugikan RI. Nah, sementara yang terbaik jika diteruskan, maka sebaiknya Presiden dan timnya meminta Dassault melakukan upgrade Spectra dan RBI-2 AESA-nya agar betul-betul mumpuni menghadapi pod jammer tercanggih. Yang kedua, kita bisa belajar dari unggulnya J10 dan JF17 Pakistan karena adanya pesawat AEWC Airborne Early Warning and Control. Ini harus segera dimiliki RI sebab jet tempur yang sekarang ada pun sangat membutuhkannya. Apalagi nantinya akan berdatangan 42 Rafale pesanan RI. Tentu akan jadi pressure politik kelak jika tak dilengkapi pesawat EW. RI sendiri di bawah Presiden Prabowo itu memiliki rencana membangun pesawat EW yang melibatkan PT DI dan Havelsan Turki. Dan ini sebaiknya segera dipercepat sebelum datangnya Rafale milik Indonesia.
Nah, yang terakhir mengenai hubungan di BRICS. Jadi kita tahu bersama India ini akhirnya agak tersinggung dengan sikap China yang kemarin itu karena berita jatuhnya si Rafale ini ngeledek lah istilahnya. Di atas kertas teknologi China hari-hari ini memang melesat luar biasa dan mereka sempat melakukan mocking ya, istilahnya ngejek. Ini bukan yang pertama kali terjadi ya antara hubungan India dengan China. Dulu juga pernah terjadi, teman-teman. Nah, otomatis ini kan membawa tensi baru di dalam lingkungan keanggotaan BRICS tentunya, teman. Satu sisi Amerika Serikat sedang menikmati yang namanya glorifikasi, di mana Trump dianggap seorang pahlawan mendamaikan Pakistan dan India dengan caranya. Jadi begitu dulu dari Mimin. Nah, teman-teman yang mungkin dari militer maupun dari kalangan aviasi yang memahami masalah soal pesawat-pesawat tempur ini, silahkan komen ya, menambahkan apa yang terbaik kira-kira untuk Presiden Prabowo ke depannya. Karena situasi ini harusnya diatasi, jangan diabaikan begitu saja, karena titik kelemahan si Rafale ini sudah diketahui oleh dunia internasional. Bagaimana sebuah pod jammer merek tertentu bisa mengacaukan formasi mereka. Demikian dulu dari Mimin, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan perkataan yang tidak sesuai. Mimin mohon maaf. Salam teman-teman.